Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Mertadia dari D4 Akuntansi Manajemen kelas 1G nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang surat berharga saham. Apa sih yang dimaksud dengan saham? Jadi, saham adalah bukti kepemilikan dalam bentuk surat berharga suatu perusahaan sehingga pemilik saham memiliki hak atas pendapatan dan keuntungan perusahaan tersebut. Investasi saham dibagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama adalah sebagai aset jangka pendek yang dapat juga disebut sebagai sekuritas yang dapat dipasarkan, yang kepemilikan sahamnya itu kurang dari 1 tahun. Nantinya akan muncul sebagai aset lancar di neraca investor. Yang kedua adalah aset jangka panjang yang kepemilikannya lebih dari 1 tahun atau biasanya dapat bertahun-tahun, yang nantinya tercantum pada bagian investasi di neraca perusahaan. Sebuah perusahaan mungkin memiliki aset yang dianggurkan atau tidak digunakan untuk biaya operasional, sehingga untuk mencegah hal tersebut, biasanya perusahaan akan menginvestasikan dalam bentuk saham. Ada 5 entry jurnal yang terkait dalam investasi saham, yang antara lain yang pertama adalah untuk pembelian investasi dalam bentuk saham, yang kedua penerimaan pembayaran dividen, yang ketiga pengakuan laba bersih perusahaan penerbit, yang keempat penyesuaian dengan nilai wajar, yang kelima menjual investasi saham. Dalam entry jurnal terdapat dua metode, yaitu metode laba bersih untuk saham yang dibeli kurang dari 20% dan metode ekuitas untuk saham yang dibeli antara 20% sampai dengan 50%. Yang pertama adalah pembelian investasi saham. Tidak ada perbedaan antara metode laba bersih dengan metode ekuitas pada saat saham baru dibeli. Akun yang akan dijurnal juga sama. Seperti yang dapat kita lihat, entry jurnal untuk metode laba bersih dan metode ekuitas, akun di debit adalah investasi saham di perusahaan. Kemudian akun yang dikredit adalah kas. Yang kedua adalah menerima pembayaran dividen. Untuk metode laba rugi, investor melaporkan penerimaan dividen sebagai pendapatan. Akun pendapatan dividen dicatat di kredit. Sedangkan untuk metode ekuitas, penerimaan terhadap dividen dilaporkan sebagai pengurangan akun investasi. Dapat kita lihat dalam jurnal metode laba bersih, akun yang didebit adalah kas, sedangkan akun yang dikredit adalah pendapatan dividen. Untuk metode ekuitas, untuk akun didebit adalah kas, akun dikredit adalah investasi saham di perusahaan. Yang ketiga adalah pengakuan laba bersih perusahaan penerbit. Untuk metode laba bersih tidak terdapat entry jurnal karena kepemilikan investor terhadap saham perusahaan dianggap tidak cukup signifikan. Sedangkan untuk metode ekuitas, karena kepemilikan saham yang lebih dari 20%, sehingga persentase tersebut cukup signifikan untuk mengambil laba bersih perusahaan penerbit, membuat peningkatan pada nilai akun investasi. Dapat kita lihat pada metode laba bersih tidak ada entry jurnal, sedangkan untuk metode ekuitas, akun yang didebit adalah investasi saham di perusahaan tersebut, sedangkan untuk kreditnya adalah pendapatan investasi. Yang keempat adalah penyesuaian dengan nilai wajar. Untuk metode laba bersih, akun investasi didebitkan jika nilai wajar meningkat dan keuntungan yang belum direalisasikan dikredit. Pada akun keuntungan kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan atau pendapatan bersih. Akun tersebut akan dibalik apabila terjadi hal yang sebaliknya, sedangkan untuk metode ekuitas tidak ada penyesuaiannya. Dapat dilihat pada entry jurnal. Untuk metode laba bersih, akun yang didebit adalah investasi saham di perusahaan tersebut, sedangkan untuk akun dikredit adalah keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan atau dapat juga disebut pendapatan bersih. Sedangkan untuk metode ekuitas tidak ada entry jurnal. Yang terakhir adalah menjual investasi saham.
Pada metode laba bersih, akun investasi didebitkan jika nilai wajar meningkat dan keuntungan yang belum direalisasikan dikredit pada akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan atau pendapatan bersih. Akun dibalik apabila terjadi hal yang sebaliknya. Sedangkan untuk metode ekuitas tidak ada penyesuaian nilai wajar pada saat penjualan saham. Dapat dilihat pada entry jurnal metode laba bersih, apabila terjadi keadaan sebaliknya maka akun akan dibalik. Sedangkan untuk metode ekuitas tidak ada entry jurnal. Selanjutnya adalah saham kurang dari 20% kepemilikan yang nantinya akan dihitung dengan nilai wajar melalui metode laba bersih. Laba atau rugi kepemilikan yang belum direalisasikan muncul di laporan laba rugi sebagai bagian penghasilan komprehensif lainnya. Akun keuntungan penjualan investasi dan kerugian penjualan investasi merupakan keuntungan dan kerugian aktual dari penjualan investasi yang tidak digunakan pada investasi saham yang kurang dari 20% dari saham yang beredar. Hal ini karena akun laba atau rugi kepemilikan yang belum direalisasikan atau pendapatan bersih diperbarui tepat sebelum penjualan untuk membuat akun investasi mencapai nilai wajar, yaitu jumlah kas yang diterima dari penjualan. Sedangkan saham 20% sampai 50% kepemilikan dihitung dengan cara metode ekuitas. Nilai wajar tidak ada penyesuaiannya, dan laba atau rugi kepemilikan yang belum direalisasikan juga tidak ada penyesuaiannya. Keuntungan penjualan investasi dan atau kerugian penjualan investasi akan muncul di laporan laba rugi sebagai pendapatan lain-lain. Cukup sekian penjelasan saya tentang surat berharga saham. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.